Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan laporan UAS kami yang berjudul Instalasi Jenkins. Sebelumnya, kita perkenalan dahulu dimulai dari yang pertama. Ya, perkenalkan saya Billy Ferry Maulana, NPM 22810110130. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NPM 220810101161. Nama saya Muhammad Taufan Marom dengan NPM 22081010283. Saya Muhammad Hidayat Nur Wahid dengan NPM 220811010300. Saya Ajazara Maria Gadita Putri dengan NPM 316. Yang pertama ada latar belakang. Jenkins merupakan salah satu perangkat lunak open source yang populer digunakan untuk membangun, menguji, dan mendeploy perangkat lunak secara otomatis. Jenkins hadir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mempercepat dan mengotomatisasi proses pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks dan memerlukan integrasi yang lebih baik di antara berbagai komponen. Dengan adanya Jenkins, terjawab sudah kebutuhan pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks dengan menyediakan alat untuk otomatisasi, integrasi, dan pengujian yang memungkinkan tim pengembang untuk bekerja lebih efisien, konsisten, dan skalabel. Detail versi aplikasi yang digunakan. Kelompok kami menggunakan aplikasi Jenkins versi 2.426.2 dan aplikasi Ubuntu 23.04. Lalu ada OpenJDK versi 17.0.9. Baik, setelah penjelasan dari Jenkins, langkah pertama untuk penginstalan Jenkins adalah install JDK. Jenkins membutuhkan JDK karena Jenkins merupakan program yang ditulis oleh bahasa Java. JDK atau Java Development Kit adalah suatu paket perangkat lunak yang mencakup Java Runtime Environment (JRE) dan Java Virtual Machine (JVM). Dan alat-alat pengembangan Java, JRE menyediakan JVM untuk menjalankan aplikasi Java. Sementara JDK selain menyediakan JRE juga menyertakan compiler, debugger, pustaka kelas, dan alat pengembangan lainnya. Jenkins membutuhkan JDK karena Jenkins bukan hanya sekedar menjalankan aplikasi Java, tetapi juga berperan sebagai alat pengelolaan dan otomatisasi proyek pengembangan perangkat lunak. Untuk penginstalannya di Ubuntu, yang pertama adalah perintah superdo apt update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui daftar paket pada sistem Ubuntu. Setelah superdo apt update, yaitu superdo apt install default JDK. Perintah ini digunakan untuk menginstal paket default JDK di Ubuntu yang merupakan pilihan yang direkomendasikan untuk menginstal Java Development Kit atau JDK. Yang ketiga adalah perintah Java Script Version. Perintah ini digunakan untuk menampilkan versi Java yang terpasang di sistem dan untuk mengecek apakah Java JDK telah diinstal ke Ubuntu kita. Selanjutnya adalah Jenkins, penginstalan Jenkins. Yang pertama adalah penjelasan Jenkins itu apa. Jadi Jenkins adalah alat pengelolaan dan otomatisasi proyek pengembangan perangkat lunak yang sangat populer. Jenkins menyediakan lingkungan pengembangan yang lengkap dengan menggunakan Java Development Kit atau JDK untuk menjalankan aplikasi Java. Dengan Jenkins, pengguna dapat mengelola dan mengotomatisasi berbagai tahap dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, termasuk kompilasi, pengujian, dan distribusi aplikasi. Jenkins mampu berintegrasi dengan berbagai alat pengembangan dan sistem manajemen versi, memungkinkan tim pengembang untuk berkolaborasi secara efisien.
Fitur-fitur Jenkins yang kuat seperti penjadwalan tugas, notifikasi, dan pelaporan yang kaya membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak, mempercepat proses pengembangan, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan efisiensi tim. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penginstalan Jenkins di Ubuntu. Untuk komen yang pertama itu komen sudo wget strip o diikuti oleh direktori untuk menginstal Jenkins keyring.asc. Perintah ini digunakan untuk mengunduh kunci publik Jenkins dan menyimpannya dalam direktori user, kemudian share keyrings dengan nama file Jenkins strip keyring.asc. Komen selanjutnya adalah echo dep sign by sama dengan user share keyring Jenkins strip keyring.asc strip backslash https package.jenkins.io strip Debian binary, kemudian pipeline sudo t backslash directory jenkins.list. Perintah ini menambahkan baris entry repository Jenkins ke dalam file jenkins.list yang berada pada direktori etc apt sources.list.d. Baris ini menyertakan lokasi URL repository Jenkins dan menandakan bahwa paket-paket dari repository tersebut akan ditandatangani menggunakan kunci yang telah diunduh sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya ada sudo apt update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui daftar paket pada sistem Ubuntu. Lalu selanjutnya ada sudo apt stripget install Jenkins. Perintah ini digunakan untuk menginstal Jenkins yang merupakan alat sumber terbuka untuk otomatisasi pembangunan, uji, dan distribusi perangkat lunak. Jenis perintah ini akan menginstal Jenkins dari repositori apt atau Advanced Package Tool pada sistem operasi berbasis Debian atau turunannya. Lalu ada sudo systemcd start Jenkins. Perintah ini digunakan untuk memulai layanan Jenkins di sistem. Setelah menjalankan perintah ini, Jenkins akan berjalan dan Oke, dapat selanjutnya. diakses melalui antar buka web di alamat tertentu. Biasanya http //localhost.280.80/. Kemudian selanjutnya ada sudo systemctl status Jenkins. Itu perintah sudo systemctl status Jenkins ini digunakan untuk menampilkan status saat ini dari layanan Jenkins. Informasi yang ditampilkan melibatkan apakah layanan tersebut sedang berjalan, apakah ada masalah, dan beberapa log terkait dengan layanan tersebut. Perintah ini membantu dalam pengecekan apakah Jenkins berjalan dengan baik atau tidak. Lalu ada sudomor /var lib Jenkins secret initial admin password. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk membaca isi file yang berisi password awal, yaitu initial admin password untuk Jenkins. Lalu yang install plugin Jenkins, terakhir membuat akun admin. Selanjutnya ada master dan slave. Di sini Jenkins master atau slave itu digunakan untuk lingkungan build terdistribusi, di mana beban kerja itu didistribusikan ke beberapa node slave. Dalam arsitektur master atau slave Jenkins, master menyatakan dirinya sebagai instalasi Jenkins dasar atau utama dan menangani semua tugas untuk membangun sistem. Node master Jenkins akan digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan, memonitor node slave, lalu mengirimkan build ke node slave, dan juga mengeksekusi build job secara langsung. Nah, node slave Jenkins disiapkan untuk mengeluarkan project build dari master, dan diperlukan koneksi yang baik antara master dan slave. Node slave dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux, dan tidak perlu menginstal paket Jenkins lengkap di atasnya. Selanjutnya ada proses konfigurasinya.
Nah, di sini yang pertama ada perintah curl strip so, lalu http localhost .2.8080 gnlp jars, lalu agen.jar. Nah, perintah ini digunakan untuk mengunduh berkas agen.jar dari Jenkins master melalui protokol HTTP. Ini memungkinkan bagian dari konfigurasi Jenkins untuk mendapatkan dan menjalankan Jenkins agen pada sebuah mesin atau node eksekusi tambahan. Selanjutnya ada perintah java strip jar agent.jar lalu strip gnlp URL http localhost 2.20 computer Jenkins, lalu nama slave-nya di sini namanya kita slave 1, lalu Jenkins strip agent.gnlp, lalu strip secret di sini akan kita masukkan kunci rahasianya, lalu strip workdir dan memasukkan working directory-nya dari si slave ini. Nah, perintah ini digunakan untuk menjalankan Jenkins agent pada suatu mesin atau node eksekusi tambahan. Agen ini akan terhubung ke Jenkins master melalui URL JNLP atau Jenkins agent.jnlp yang disediakan oleh Jenkins master. Kunci rahasia atau strip secret tadi digunakan sebagai tanda pengenal nama aman antara Jenkins master dan agen opsi strip workdir menentukan direktori kerja di mana konfigurasi dan hasil kerja dari Jenkins agen akan disimpan. Keseluruhan perintah ini digunakan dalam konfigurasi Jenkins untuk memungkinkan penyebaran pekerjaan dan eksekusi tugas pada mesin tambahan, meningkatkan kapasitas, dan juga efisiensi sistem CI/CD. Nah, demikian laporan yang kami buat mengenai instalasi Jenkins. Kami berharap bahwa laporan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan kami sebagai mahasiswa, tapi juga dapat menjadi referensi bermanfaat bagi yang membaca untuk memahami cara menginstal dan mengkonfigurasi Jenkins untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan mengaplikasikan pengetahuan yang kami peroleh dalam perjalanan akademis dan profesional kami ke depannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.